Menjelaskan definisi kodo dan qadar. Dalam bahasa Arab, kodo artinya ketetapan, ketentuan, ukuran, atau takaran. Sementara itu, qadar adalah ketetapan yang telah terjadi dan diwujudkan. Perbedaannya, yang pertama, kodo merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Takdir dan ketetapan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakannya alam semesta. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, firman Allah yang artinya, tiadalah suatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauhul Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Artinya, kodo merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Kedua, qadar adalah realisasi dari kodo itu sendiri. Artinya, adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha kuasa atau qudrah dan qaridun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jika kodo itu ketetapan yang belum terjadi, maka qadar adalah terwujudnya ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Macam-macam qadar atau takdir. Secara umum, qadar terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubham dan mu'allaq. Pertama, takdir mubham adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah, pasti, dan tidak bisa diganggu gugat. Contoh dari takdir mubham adalah semua makhluk di semesta pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Takdir mubham lainnya adalah ketentuan hukum alam atau bisa disebut sunnatullah yang terjadi di dunia. Misalnya, gravitasi bumi, kayu memiliki kemampuan berbeda dari besi, air mengalir dari hulu ke hilir, dan sebagainya. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, adalah takdir yang dapat diubah melalui upaya dan kerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada hambanya untuk berubah dan memperbaiki diri. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Fungsi beriman kepada kodo dan qadar. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Dan yang terakhir adalah husnuzon atau berbaik sangka kepada orang lain. Hikmah beriman kepada kodo dan qadar yaitu dengan memahami konsep kodo dan qadar yang benar, seorang muslim senantiasa optimis, berikhtiar, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan segenap kemampuan, anggota tubuh, atau kelebihan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah dan hasil yang maksimal sesuai usaha hambanya jika ia mau berusaha. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemampuan yang sudah diberikan. Manusia sepatutnya memanfaatkan potensi untuk mencapai hal-hal yang ia inginkan. Contoh perilaku dari iman kepada kodo dan qadar, maka ia tidak akan pasrah kepada takdir. Namun, ia akan terus berikhtiar jika ingin meraih tujuan dan keinginannya. Allah tidak akan menyalahi hukumnya. Dia berlaku dengan adil dan sesuai dengan ketetapan yang maha bijaksana. Seorang muslim tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan yang menimpanya, sesulit apapun itu. Berusaha menyusun usaha dan strategi, khususnya dalam hal pekerjaan. Mengalami musibah, ia bersabar. Salah satu cara bersyukur ketika memperoleh nikmat adalah dengan bersedekah. Sikap sabar adalah tidak mengeluh atau menyalahkan takdir.